Shalom, salam sehat. Judul bacaan sekolah sahabat kita hari ini 3 November ialah Dan bangsa besar manakah? Penjelasannya, apa yang ditulis dalam beberapa ayat berikut sesudah Ulangan 4 ayat 4 adalah beberapa teks yang sangat tegas dan indah yang bisa ditemukan dalam keseluruhan Alkitab. Bahasa Ibrani itu luar biasa. Seseorang bisa berargumentasi bahwa esensi pekabaran dalam kitab Ulangan ditemukan tepat di sini, dan yang lainnya adalah bersifat komentar. Pada saat Anda membaca ayat-ayat ini, pikirkan tentang berbagai macam cara di mana prinsip-prinsip di dalam ayat-ayat ini bisa diaplikasikan kepada kita juga pada zaman ini. Bacalah Ulangan 4 ayat 5 hingga 9. Mengapa Tuhan melalui Musa mengatakan apa yang dia lakukan terhadap Israel? Ayat ini menjelaskan supaya bangsa Israel turun-temurun memelihara hukum Allah, supaya mereka waspada dan berhati-hati agar tidak melupakan ketetapan dan perintah Tuhan. Tuhan menginginkan bangsa ini untuk menyadari bahwa mereka telah dipanggil, dipilih untuk alasan yang khusus. Mereka adalah bangsa yang besar, sama seperti yang Allah katakan kepada Abram, tepat pada saat panggilan pertama untuk keluar dari tanah Kasdim bahwa Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Kejadian 12 ayat 2 dapat kita lihat juga Kejadian 18 ayat 8. Tetapi tujuan dari membuat mereka menjadi besar adalah supaya mereka bisa menjadi berkat. Dalam Kejadian 12 ayat 2, kepada semua kaum di muka bumi. Ayat yang ketiga dilanjutkan. Dan walaupun berkat yang paling utama adalah Yesus Sang Mesias akan datang melalui keturunan mereka, sampai saat itu mereka harus menjadi terang dunia. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Yesaya 49 ayat 6. Bukan berarti bahwa keselamatan bisa ditemukan dalam bangsa Israel, tetapi bahwa melalui mereka Allah yang benar, satu-satunya yang bisa menyelamatkan bisa dinyatakan. Bangsa Israel menyembah dan melayani Allah yang menciptakan alam semesta ini, yaitu Tuhan langit dan bumi. Sementara orang kafir menyembah batu, kayu, dan setan-setan. Dapat kita lihat penjelasan dalam Ulangan 32 ayat 17, serta Mazmur 106 ayat 37. Sungguh satu perbedaan yang sangat mencolok. Dalam ayat-ayat ini, Musa menunjukkan pada dua hal yang membuat bangsa Israel itu spesial. Yang pertama, Tuhan itu dekat dengan mereka di mana dalam cara yang unik Dia hadir melalui bait suci. Yang kedua, oleh karena ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini. Ulangan 4 ayat 8. Bacalah Ulangan 4 ayat 32 hingga 35. Apalagi yang Tuhan sedang katakan kepada mereka, supaya membuat mereka menyadari bahwa mereka telah diberikan satu panggilan yang khusus. Jika kita membaca ayat-ayat tersebut, seharusnya kita dapat merasakan betapa besarnya kasih Tuhan bagi kita, yaitu umat kesayangannya. Tidak bisa dipertanyakan lagi, bangsa Israel telah diberikan sangat banyak keistimewaan. Sekarang bagaimana respon mereka? Namun lebih tepatnya adalah bagaimana respon kita saat ini, bagaimana respon saya saat ini. Karena kenyataannya seringkali kesibukan dan kesenangan kita akan hal-hal tertentu membuat kita terlena dan melupakan Tuhan, karena kita memang tidak dapat melihat Tuhan secara langsung. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa Tuhan kami, di jam doa ini, kami khusus memohon ampun atas hal-hal yang kami lakukan ketika kami lebih mengutamakan hal lain, lebih mengutamakan hal duniawi dibandingkan waktu-waktu untuk bertemu Tuhan,
dalam persekutuan pribadi ataupun dalam ibadah online maupun bertemu di dalam gereja Tuhan. Kami memohon ampun ketika kesibukan pekerjaan menyita waktu doa kami. Kami mohon ampun untuk sengaja mencari alasan agar tidak datang di waktu-waktu ibadah. Ya Tuhan, banyak sekali hal-hal yang menyakiti hati Tuhan yang kami lakukan, dan masih banyak pelanggaran lain yang tidak dapat kami sebutkan. Mohon ampunilah dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus kami memohon. Amin.